Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K khususnya guru kelas SD atau PGSD berdasarkan pengembangan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna P3K PGSD tahun 2024 berisi soal, jawaban, dan pembahasan teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buku asli P3K PGSD dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Pantai Tanjung Tinggi terletak lebih kurang 35 km dari Tanjung Pandan. Pantai Tanjung Tinggi sangat indah. Pantainya berbentuk teluk kecil dengan panjang lebih kurang 100 meter. Berpasir putih dengan bebatuan granit yang tinggi menjulang. Berkunjung ke Pantai Tanjung Tinggi seolah-olah wisatawan berada di dunia khayalan. Jenis paragraf tersebut adalah A. Persuasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Narasi, atau E. Argumentasi. Kutipan paragraf di atas, pantainya berbentuk teluk kecil dengan panjang kurang lebih 100 meter, berpasir putih dengan bebatuan granit yang tinggi menjulang. Jadi dalam paragraf tersebut mendeskripsikan Pantai Tanjung Tinggi secara detail. Ini adalah ciri dari paragraf deskripsi. Jawabannya adalah C. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan sebuah objek secara rinci, secara detail, sehingga seorang pembaca seolah-olah melihat dan merasakan langsung sebuah objek tersebut. Objek di sini adalah Pantai Tanjung Tinggi. Silahkan dipelajari terkait jenis paragraf yang lain, persuasi, eksposisi, deskripsi, narasi, maupun argumentasi. Di bawah ini adalah pengelompokan huruf yang tepat pada penulisan tegak bersambung, yaitu manakah pengelompokan huruf yang tepat, yang setipe? Jawaban yang tepat adalah D. Huruf B, H, dan K. Penjelasannya seperti ini. Kita lihat yang B, huruf tegak bersambung B, khususnya B kecil ya, H dan K adalah setipe atau satu kelompok. Seekor gajah betina dengan mudah mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Namun si anak sangat sulit mendorong induknya untuk menyingkir darinya. Pernyataan yang sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Gaya sebanding terbalik dengan percepatan dan sebanding dengan massa. B. Gaya sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan percepatan. C. Percepatan sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan gaya. D. Percepatan berbanding terbalik dengan gaya dan sebanding dengan massa. Atau E. Percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Terkait gaya, massa, dan percepatan, rumusnya adalah gaya, massa dikalikan percepatan. Atau dengan kata lain, percepatan adalah gaya dibagi massa. Maka jawaban yang tepat adalah E, percepatan sebanding dengan gaya. Ini A, sebanding dengan F, percepatan sebanding dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa. Cukup jelas, silahkan dipelajari kembali terkait rumus gaya, massa, dan percepatannya dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Soal berikutnya, urutan langkah penggunaan mikroskop sebagai berikut. 1. Memutar cermin ke arah sumber cahaya. 2. Memasang lensa okuler. 3. Memutar lensa objektif. 4. Memasang makrometer. 5. Meletakkan preparat di atas meja benda. 6. Posisi lensa objektif tepat berada di atas preparat. 7. Memutar makrometer. 8. Mengatur kondensor. Urutan langkah yang tepat adalah, jadi di tahap 1 dan 2 banyak soal yang mengharuskan mengurutkan sebuah kegiatan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan mikroskop. Urutan yang tepat untuk penggunaan mikroskop adalah seperti ini. 1. Memasang lensa okuler, memasang makrometer, memutar lensa objektif, mengatur kondensor, kemudian memutar cermin ke arah sumber cahaya, kemudian meletakkan preparat di atas meja benda, posisi lensa objektif, kemudian memutar makrometer. Jadi urutan yang tepat adalah A, 2, 4, 3, 8, 1, 5, 6, 7. Silahkan dihafalkan urutan penggunaan mikroskop. Dikembangkan juga urutan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari seperti menggosok gigi, membuat jus, membuat nasi goreng, dan lain-lain. Membantu korban bencana alam merupakan salah satu contoh bentuk pengamalan Pancasila, sila keberapa?
ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau ke-5. Membantu korban bencana alam jelas adalah pengamalan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Beberapa pengamalan Pancasila untuk sila kedua, yang pertama adalah mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, kemudian mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, kemudian sikap tenggang rasa, sikap saling menyayangi dan mengikuti kegiatan sosial dan kemanusiaan, membantu korban bencana alam termasuk dalam poin kegiatan kemanusiaan. Harus dipelajari ya pengamalan Pancasila, baik sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pada golongan serangga seperti capung, kecoa, dan kupu-kupu mengalami metamorfosis yang berbeda. Tahap metamorfosis dari telur, larva, pupa, dan imago terjadi pada hewan di bawah ini. Yang sesuai adalah tahap metamorfosis, sangat penting untuk dipelajari, baik metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna. Dalam soal ini kita lihat metamorfosis dari telur, larva, pupa, dan imago, menggambarkan bahwa metamorfosis yang dijadi adalah metamorfosis sempurna, melewati 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Kita cari hewan-hewan di bawah ini yang melalui tahap metamorfosis sempurna. Yang A, kupu-kupu, lalat, capung. Kupu-kupu, lalat masuk sempurna, tetapi capung adalah metamorfosis tidak sempurna. Kemudian jangkrik, capung, lebah. Jangkrik dan capung metamorfosis tidak sempurna, maka ini bukan jawaban yang kita cari. Yang C, lebah, kecoa, ngengat. Kecoa tidak sempurna. Yang D, belalang, kupu-kupu, lalat. Belalang tidak sempurna. Yang E, lalat, lebah, ngengat. Ini adalah hewan-hewan yang mengalami fase metamorfosis sempurna. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Negara ASEAN yang memiliki wilayah terkecil adalah Singapura. Untuk menampung penduduknya, maka Singapura memerlukan tambahan wilayah. Maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah Singapura adalah A, melakukan rehabilitasi lahan, B, mengkonservasi lahan, C, mereklamasi wilayah pantai, D, melakukan recovery hutan, atau E, melakukan restorasi hutan. Ini juga muncul di tahap kedua, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk menambah wilayah. Jawaban yang tepat adalah C, mereklamasi wilayah pantai. Jadi Singapura pada tahun 1962 mereklamasi pantai karena wilayah daratan yang sempit untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan pertimbangan ekonomi dan bisnis. Reklamasi pantai tersebut dilakukan di hampir seluruh wilayah pantai Singapura, telah berhasil memperluas wilayah daratannya. Jadi jawabannya adalah C. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna P3K PGSD tahun 2024, berisi soal, jawaban, dan pembahasan teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buku asli P3K PGSD dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media.